Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahara Pasha Putra Gusvin dengan NIM 1202223. Di kesempatan kali ini saya akan berpresentasi tentang teamwork. Di beberapa menit ke depan, presentasi ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pengertian, yang kedua contoh, yang ketiga ada faktor-faktor, yang keempat ada tantangan, dan yang kelima terakhir yaitu kesimpulan. Mari kita masuk ke bab pengertian. Apa sih teamwork itu? Nah, teamwork adalah kerjasama antara individu dalam mencapai tujuan bersama. Intinya atau simpelnya, teamwork atau kerjasama itu menggabungkan beberapa individu untuk mengerjakan suatu tugas atau suatu pekerjaan secara bersama-sama supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Teamwork ini bertujuan untuk mengurangi beban tugas individu agar dapat dikerjakan bersama-sama supaya kita dapat meraih hasil maksimal. Oh iya, teamwork juga berfungsi agar kita mendapatkan pekerjaan hasil pekerjaan lebih baik lagi dibanding hasil pekerjaan perorangan atau sendiri. Lalu kita ke bagian contoh. Apa contoh dari teamwork? Yaitu ada yang pertama ada event, yang kedua gotong royong, yang ketiga proyek. Saya akan menjelaskan event terlebih dahulu. Event ini kenapa sebuah event membutuhkan teamwork? Karena ketika kita ingin menjalankan suatu acara yang apalagi skalanya besar, itu tidak mungkin dilakukan satu orang saja. Maka dibutuhkan yang namanya teamwork atau kerjasama tim. Dengan begitu, hasil yang didapatkan menjadi lebih bagus dan lebih memuaskan. Yang kedua, gotong royong. Untuk melakukan sebuah kegiatan bersama atau seperti contoh bersih-bersih atau yang lain, itu membutuhkan teamwork yang baik. Dalam gotong royong, satu tim bisa dibagi menjadi beberapa kelompok yang dimana nantinya per kelompok itu memiliki tugasnya masing-masing yang dimana dapat meringankan beban dari pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga ada proyek. Untuk mewujudkan suatu proyek, apalagi proyek ini seperti proyek pemerintah atau proyek dalam skala besar, maka sudah pasti dibutuhkan teamwork. Dan teamwork itu pun bukan teamwork yang asal-asal, tapi teamwork tersebut itu harus teamwork yang bagus supaya hasil yang didapat itu adalah hasil yang bagus, hasil yang memuaskan. Sekarang kita menuju ke bagian faktor-faktor. Apa sih faktor-faktor dari teamwork itu? Atau kerjasama tim? Yang pertama, faktor pertama dari teamwork yaitu adalah kita membutuhkan kepercayaan. Sebagai anggota tim, sebagai suatu kelompok, dalam kelompok itu diperlukan suatu kepercayaan agar setiap individu yang ada di dalam kelompok tersebut itu memiliki rasa keterikatan dan memiliki hal yang membakar semangat karena saling percaya. Yang kedua ada keharmonisan. Keharmonisan ini merupakan suatu faktor yang penting dalam suatu teamwork atau suatu kerjasama tim, yang dimana keharmonisan ini dibutuhkan supaya masing-masing anggota atau masing-masing individu saling percaya, saling harmonis. Itu diperlukan, sangat diperlukan, dimana masing-masing individu itu harus selalu damai, tidak boleh bertengkar. Lalu yang ketiga ada kompetensi dan keterampilan individual. Sebagai contoh, saat suatu orang diberi pekerjaan, maka orang tersebut diharuskan untuk menguasai skill atau kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu. Supaya teamwork ini berjalan, supaya semua pekerjaan yang dibagi itu dapat dijalani dengan bagus. Lalu yang keempat ada pengelolaan konflik, yang dimana salah satu faktor dari berjalannya suatu teamwork, berjalannya suatu kerjasama tim yang bagus, itu diperlu pengelolaan konflik. Jikalau ada konflik di dalam tim, maka seorang atau pemimpin dari kelompok tersebut harus mengelola konflik tersebut supaya tidak terjadi perpecahan dalam suatu tim. Lalu kita melanjut ke bagian tantangan. Apa sih tantangan dari teamwork ini, dari kerjasama tim ini? Yang pertama ada koordinasi yang kompleks. Jikalau kita memiliki suatu tim berskala besar, itu pasti hal yang ribet atau hal tantangan pertama adalah koordinasinya, yang dimana karena itu memiliki banyak orang, maka koordinasinya pun akan lebih sulit. Lalu yang kedua ada risiko konformitas. Apa sih risiko konformitas itu?
Resiko konformitas ini adalah jikalau ada suatu anggota atau satu orang yang tidak ingin menyuarakan pendapatnya, tidak ingin ikut andil ke dalam pekerjaan kelompok ini. Nah, lalu yang ketiga ada kelelahan kolaboratif. Kelelahan kolaboratif ini terjadi karena jikalau suatu orang mengerjakan pekerjaannya sendiri secara terus-menerus atau dalam beban yang banyak, maka orang tersebut dapat mengalami kelelahan kolaboratif. Lalu yang keempat ada konflik interpersonal. Seperti yang dibahas dalam bagian faktor-faktor untuk teamwork, salah satunya adalah ada pengelolaan konflik. Nah, kenapa kita harus kelola? Agar tidak terjadinya perpecahan di dalam suatu tim. Nah, yang kelima ada kurangnya inklusi. Apa sih kurangnya inklusi itu? Kurangnya inklusi itu bisa dibilang saat ada satu orang yang menyuarakan pendapatnya. Nah, suara orang tersebut itu tidak ditanggapi atau tidak dilanjuti. Suara orang tersebut itu tidak dianggapi. Itu adalah kurangnya inklusi. Kita sampai ke bagian akhir dari presentasi ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah teamwork itu merupakan suatu faktor yang penting yang dimana memungkinkan suatu kelompok agar mencapai tujuannya secara efisien melalui kolaborasi, komunikasi yang efisien, melalui kolaborasi, komunikasi yang efektif, membangun kepercayaan, dan juga mengelola konflik dengan baik. Nah, dengan bekerja sama ini, kita dapat memanfaatkan keahlian suatu individu, lalu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Teamworknya mendorong kreativitas, inovasi, pertumbuhan tim, serta membawa hasil yang lebih besar daripada yang dapat dicapai secara individu. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.